Halo rekan semua, kembali lagi bersama saya Zasya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan DNS Service Request. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang Iterative Name Resolution. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pointer Queries. Oke, langsung saja cekidot ke slide berikutnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas terkait dengan Iterative Name Resolution. Terkait dengan tujuan. Jadi apa sih tujuan dari adanya iterative name resolution? Kita bagi-bagi dulu. Iteratif adalah suatu tindakan perulangan. Lalu name resolution adalah suatu tindakan untuk memperoleh suatu informasi IP address dari suatu fully qualified domain name atau FQDN. Orang-orang sering sebutnya. Jadi tujuan dari adanya iterative name resolution adalah untuk mendapatkan informasi IP address dari FQDN yang diberikan oleh user yang diperoleh dari suatu tindakan queries iteratif melalui hierarki DNS seperti itu, mulai dari root, top level domain hingga second level domain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerjanya, how it works. Jadi di sini saya menampilkan suatu gambar. Coba saya laser point. Oke. Jadi di sini ada suatu DNS client atau usernya. Jadi di sini mirip-mirip terkait dengan iteratif dan juga rekursif seperti itu. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya itu jika rekursif, suatu query itu hanya bertindak mulai dari di client. Jadi di client, dia tindakan rekursif itu artinya dia mengecek ke dirinya sendiri, ke perangkatnya sendiri. Apakah ada ini di cache? Seperti itu. Apakah ada informasi ini di cache? Jika tidak, maka dia akan mencari lagi ke sistem 32 pada file host. Biasanya di situ juga disimpan informasi-informasi terkait IP address dari suatu FQDN yang pernah diakses atau di-resolve. Seperti itu. Jika tidak ada, maka dari DNS client itu akan melakukan recursive query itu ke DNS lokal, server DNS lokal atau local name servernya yang biasanya disediakan oleh ISP. Nah, jadi user akan bertanya, apakah mengenali domain ini? Seperti itu. Nah, sampai sana itu namanya prosesnya itu recursive query. Lalu iteratif itu di mana posisinya? Jadi iteratif itu adalah tindakan suatu query itu dari yang dilakukan oleh local name server atau local DNS servernya dari ISP. Jadi ketika user query-nya itu ditanyakan ke local name server, sedangkan local name server juga tidak mengetahuinya setelah dicek di database-nya, di database dari informasi terkait dengan IP address yang dituju. Nah, itu local name server itu bertugas untuk melakukan pencarian seperti itu. Pencarian secara iteratif juga, secara perulangan. Mulai dari diidentifikasi mulai dari rootnya, top level domain hingga second level domain. Misalnya, pada gambar ini suatu DNS client ingin mengakses omnisecure.com. Jadi, secara iteratif, local DNS server ini akan mengakses root level DNS servernya. Oke, apakah ada omnisecure.com? Saya tidak mengetahui, tapi coba tanyakan ke top level domainnya. Kan di sini diminta omnisecure.com. Coba tanyakan ke top level domain.com seperti itu. Coba ditanyakan. Di sini juga tidak mengetahui. Coba tanyakan ke second level domainnya. Kan yang dituju adalah omnisecure seperti itu. Nah, di sini ditemukan omnisecure.com. Nah, jadi di sini kan user ingin mengakses laman webnya yang biasanya subdomainnya adalah www.omnisecure.com. Jadi hanya dengan mengakses second level domainnya, kita sudah mengetahui informasi terkait dengan third level domain atau subdomainnya. Jadi tidak usah khawatir. Setelah didapatkan, maka akan dikirimkan informasinya ke local DNS server. Lalu selanjutnya dilakukan cache pada local DNS server. Dan selanjutnya diberikan informasinya ke DNS client seperti itu. Dan ada juga cache di
komputer klien atau DNS klien. Maka ketika user ingin mengakses kembali domain yang dituju akan lebih cepat seperti itu, karena operasi ini tidak berlaku lagi, sudah tersimpan di komputer lokal dan juga di DNS server lokal ya, seperti itu. Jadi jika merujuk pada keuntungan atau advantage dari adanya iterative name resolution itu, tentunya kita mendapatkan suatu AA atau authoritative answer. Jadi itu adalah informasi yang kita ingin dapatkan. Jadi itu yang kita dapatkan melalui suatu hierarki DNS, mulai dari root hingga top level domain, lalu yang paling terakhir adalah second level domain, seperti itu. Jadi itu terkait dengan iterative name resolution. Selanjutnya kita beralih ke materi pointer queries. Jadi pointer queries tujuannya sendiri yaitu mentranslasikan ADDR to name. Apa maksudnya? Dari address to domain atau dari IP address ke domain. Jika sebelumnya kita mentranslasikan dari yang namanya domain name system, kita mengakses ingin namanya IP address-nya, seperti itu. Jika seperti gini, jika resolve, tindakan resolve itu atau forward itu adalah ketika saya mengetahui nama orang ini, di mana tinggal atau nomor rumahnya, seperti itu, IP address-nya yang ditanya. Sedangkan pada pointer dia menunjuk dari address-nya ke domainnya, sama seperti halnya suatu pointer dari memori, seperti itu ya. Jika pelajarannya arahnya ke struktur data atau sistem operasi. Jadi saya mengetahui alamat ini, nomor rumah ini. Saya ingin mengetahui namanya, nama orang yang tinggal di IP address itu atau alamat rumah itu, seperti itu kira-kira. Jadi ini adalah kebalikannya, reverse-nya. How it works, jadi bagaimana cara kerjanya jika melalui bagan ini yang diperoleh dari computer networking yang di internet dari Fred Halsall ya. Di sini saya salah ketik. Jadi berdasarkan suatu standarisasi yang dilakukan oleh ARPANET, jadi di sini ada suatu top level domain yang namanya arpa.arpa. Jadi ketika kita ingin membangun suatu DNS server, ada suatu standarisasi. Jadi ketika kita ingin melakukan translasi, pertama-tama kita akan menambahkan yang namanya .arpa paling belakang. Jadi selanjutnya pada second level domainnya kita menambahkan ini in ADDR. Jadi kita tambahkan in ADDR. Jadi nanti namanya in ADDR.arpa. Sedangkan pada subdomainnya atau third level domainnya itu digunakan IP address-nya dari hostnya yang dituju, seperti itu. Jadi itu biasanya dibalik. Kadang pada umumnya yang digunakan itu hanya bagian networknya, sedangkan pada bagian file reverse-nya sendiri akan terpisah, itu hanya menampilkan bagian hostnya saja. Mungkin kita akan pecah lebih mendalam lagi. Jadi di sini 132, 113, 56 dan 25. Mungkin saya hapus ini, saya bedakan hostnya. Oke. Ini ya. Oke, yang berwarna hijau. Jadi ini adalah bagian dari networknya, seperti itu. Jadi jika diurutkan adalah jadi di sini 56 karena diurutkan dari belakang ya. Kita coba saja tulis 56, jika diurutkan dari belakang 56 113 132 titik in ADDR titik atau dot arpa. Jadi 56 titik 113 titik 132 titik in ADDR titik arpa, seperti itu. Jadi itu adalah proses reverse-nya kalau itu dari standarisasi yang dilakukan oleh ARPANET, seperti itu. Coba kita lanjut saja ke file konfigurasi di Linux-nya, seperti apa di Linux servernya. Oke.
Jika teman-teman mungkin sudah mengetahui, jadi ini adalah file dari domain name default.zone. Jadi kita mendefinisikan zone, kita melakukan forward dan reverse atau reverse-nya di sini. Jika teman-teman di sini adalah kegiatan mentranslasikan dari domain ke IP seperti itu, yang dimana file forwardnya itu ditaruh di sini di ppt.pti.nisa. Nah, sedangkan di sini di zone yang sebelah sini, ini adalah file yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini ini adalah hostnya .in/ atau strip addr.arpa. Jadi ini adalah standarisasinya. Ini saya hapus dulu ya, kan saya jelaskan lebih rinci. Saya berikan warna hijau. Jadi ini adalah second level domain, dan yang berwarna merah terakhir ini adalah top level domainnya, seperti itu. Jadi di mana file ini akan di-refer itu ada file refer yang dirujuk. Jadi reverse yang dirujuk itu terletak di d.192.168.1 seperti itu. Jadi ini adalah tampilan konfigurasi RIS-nya. Jika teman-teman lihat di sini, kita fokus pada ini. Di bawah NS ini ada NSPTR. PTR. Apa artinya? PTR adalah kepanjangan dari pointer. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa rujuk yang 1010 ini adalah alamat hostnya. Jadi merujuk ke tujuan awal. Manfaat dari kita melakukan suatu reverse adalah kita dapat menspesifikasikan layanan berdasarkan host yang kita miliki, seperti itu. Kita memiliki host .10 menani www.pti.undisa.id misalnya. Nah, itu bisa. Sedangkan jika kita mempointer subdomainnya itu satu, kita dapat menambahkan host name-nya itu berbeda atau hostnya berbeda. Misalnya 12, bisa saja. Oleh sebab itu, ini sangat bermanfaat untuk menspesifikasikan layanan. Jadi seperti itu. Ini arahnya dalam penggunaannya itu lebih mengarah kepada subdomainnya. Jika kita lihat di Google itu misalnya, drive.google.com. Drive itu bisa saja menggunakan host atau IP yang berbeda. Nah, seperti itu. Mungkin layanan Google yang lain, mail.google.com, itu memiliki IP atau host yang berbeda pula. Nah, di DNS ini itu akan mentranslasikan dari IP tersebut ke masing-masing subdomain yang diinginkan. Ini subdomainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, keuntungannya tentu saja kita dapat menspesifikasikan host atau IP yang berbeda itu untuk ditujukan pada layanan yang lebih spesifik pula. Misalnya saya memiliki suatu website dengan alamat Zasher.net, itu adalah second level. Misalnya saya memiliki IP 192.168.1.1, saya ingin menampilkan artikel atau blog saya saja. Jadi 192.168.1.1 untuk mentranslasikan blog.zasher.net, dan itu berlaku untuk layanan-layanan lainnya. Bisa video zasher.net atau yang lainnya. Jadi itu keuntungannya. Oke, sekian dari presentasi atau pemaparan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika terdapat hal-hal yang keliru, mari kita dapat diskusikan bersama atau melalui langsung saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.